Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pergi ke pasar membeli micin, tak lupa juga membeli cincin. Salam sapa kami ucapkan, apa kabar anak-anakku sekalian? Jalan-jalan bersama kawan ke Surabaya. Semangat pagi anak-anakku sekalian, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Karena itu pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Retnawati sebagai Koordinator Teknopark SMK Negeri 11 Bandung. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ade Suryadi SPDMT. Beliau adalah pengembang Teknopark SMK Negeri 11 Bandung. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Dadan Syarifudin SPD. Beliau adalah pengembang kewirausahaan program Sekolah Pencetak Wirausaha di SMK Negeri 11 Bandung. Berikut selayang pandang tentang Teknopark SMK Negeri 11 Bandung. Apa itu Teknopark? SMK Negeri 11 Bandung merupakan sekolah yang sedang mengembangkan program Teknopark. Melalui program tersebut, diharapkan Teknopark SMK Negeri 11 Bandung dapat menjadi wadah pengembangan entrepreneurship dan teaching factory melalui kegiatan inkubasi bisnis dalam menunjang peningkatan kompetensi siswa dan lulusan. Siapa saja yang menjadi elemen anggota ekosistem dalam Teknopark? Pertama, lembaga penelitian atau inovasi, kemudian calon startup, industri atau perusahaan, pemodal, inkubator bisnis, dan pengelola Teknopark. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Teknopark SMK Negeri 11 Bandung. Kita memiliki gedung Teknopark yang di dalamnya terdiri dari ruang office, ruang meeting, ruang coworking, dan ruang display produk. Kita berkenalan lebih jauh dengan ruang coworking atau coworking space. Apa itu coworking space? Coworking space merupakan sebuah konsep ruang kerja ala milenial yang memanfaatkan ruangan yang sempit jadi efisien namun tetap santai dalam bekerja. Coworking space merupakan tempat atau ruangan layaknya kantor dengan konsep yang digunakan secara bersama-sama dan bersifat terbuka dari berbagai instansi dengan sejumlah akomodasi lengkap yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas seperti meja, kursi, ruangan serba nyaman, hingga colokan plus wifi yang super ngebut. Ini menjadi kantor bagi semua kalangan mulai dari kelompok atau komunitas hingga perorangan. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pengembangan program Teknopark di SMK Negeri 11 Bandung diantaranya 1. Penjaringan dan rekrutmen pengusaha pemula berbasis teknologi atau startup. 2. Kegiatan inkubasi bisnis bagi para startup yang terdiri dari tahapan mengenalkan program inkubasi melalui seminar, penanaman pola pikir atau mindset entrepreneur melalui bootcamp, pelatihan terkait knowledge untuk memulai usaha, menjalankan usaha, dan menumbuhkan perusahaan startup IT melalui workshop. Pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap menjadi bagian dari ekosistem startup digital. Melalui kegiatan pembinaan inkubasi bisnis ini, diharapkan siswa memiliki jiwa wirausaha sehingga muncul pengusaha pemula berbasis teknologi atau startup yang memiliki jiwa entrepreneur sehingga pada akhirnya siap menjadi bagian dari ekosistem startup digital. Program yang ketiga yaitu peningkatan program pengembangan kewirausahaan melalui Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW. Dan yang keempat, menerapkan teaching factory melalui kegiatan pendampingan dari industri. Teknopark SMK Negeri 11 Bandung memiliki 8 startup, di antaranya CIP bergerak di bidang jasa desain grafis, Don Quixote jasa video dan fotografi, Smart E sensor asap berbasis IoT, Mitra Solution jasa perbaikan dan penjualan laptop serta HP serta pemasangan CCTV, Igos aplikasi toko online 11, TIS sistem informasi sekolah,
Studio 53, aplikasi Sintak Jabar, sistem informasi penelusuran tamatan SMA SMK se-Jawa Barat. Dan yang terakhir, Startup Kode Solution mengembangkan aplikasi SIP Edun, aplikasi Posyandu Kecamatan Cicendo, aplikasi Rekap Keuangan Tata Usaha, dan aplikasi Daily Report kelas Yameo. Saat ini ada 2 tinen di Teknopark SMK Negeri 11 Bandung, yaitu CGY, Cakra Global Yaksa, dan SCM 11 Cipta Mandiri. Berikut profil dari salah satu startup Teknopark SMK Negeri 11 Bandung, yaitu Kode Solution. Tertarik untuk menjadi wirausaha milenial 11? Mari kita simak pemaparan dari Bapak Dadan Sarifuddin SPD tentang program pengembangan kewirausahaan melalui Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW. Oke, selamat pagi menjelang siang. Hari ini ketemu lagi dengan saya Dadan Sarifuddin SPD. Saya selaku koordinator dari pengembang Sekolah Pencetak Wirausaha SMK 11 hari ini mengajak untuk siswa-siswa SMK 11 yang baru khususnya untuk melihat bagaimana program unggulan di SMK 11 terkait program yang di bawah Teknopark. Ini ruangan Teknoparknya. Ini ruangan koordinasi untuk pengembangan Teknopark. Ada teman-teman yang sedang melakukan kegiatan juga di sini, dan biasanya di ruangan ini ada beberapa, ini ruangan kantor SPW untuk koordinasi. Jadi sekolah pencetak ini ada mejanya Bu Sylvie, ada meja saya di sini. Nah, di ruangan ini biasanya kita berkolaborasi untuk bagaimana menyusun program, perencanaan program untuk Sekolah Pencetak Wirausaha SMK 11 Bandung gitu. Oke, di ruangan ini juga biasa di-set untuk pelatihan, digunakan untuk pelatihan siswa baik itu alumni atau siswa yang baru untuk pengembangan wirausaha. Ini karya-karya yang dihasilkan, salah satunya karya guru kami nih. Beliau juga salah satu wirausaha di bidang ini, mural. Pak Asep Wahyu ini guru seni budaya. Beliau mendesain layout seperti ini, dan salah satunya ini menjadi sebuah karya yang bisa menghasilkan program untuk kewirausahaan siswanya. Nah, ini teman-teman Danis nih yang lagi ngambil gambar. Nah, ini nih. Ini hasilnya. Ini adalah salah satu bibit awal dari SPW. Jadi start awal SPW, masuk ke Teknopark, baru bikin startup, begitu. Teman-teman yang sekarang yang bantu saya untuk dokumentasi ini, mana yang Danis punya? Kode Solution ya, ini RPL ya, tapi ada beberapa. Nah, yang di sini ini semua hasil karya anak, gurunya kalah loh. Jadi tujuan dari program SPW ini bagaimana caranya siswanya harus lebih pintar daripada gurunya, begitu. Kuncinya itu. Jangan sampai kalah sama gurunya. Ini hasil. Nah, ini salah satu tenan, tadi dijelaskan juga sama Bu Sylvie. Si tenan ini adalah bagian dari keterkaitan SPW. Jadi anak-anak yang sudah belajar SPW, kemudian dia pengembangan ke startup, dia dibimbing sama perusahaan-perusahaan ini. Kebetulan baru 2. Tahun ini kita target 2 ya Bu Sylvie ya. Jadi kita coba 4 ya untuk tenannya, begitu. Nah, ini ruang rapatnya. Nah, bisa dilihat ruang rapatnya. Ini ada yang punya gedung juga nih, Bu Sylvie. Nah, ini Bu Sylvie. Nah, ini launching ya Bu Sylvie ya. Ini waktu launching. Ini ada tim industri juga. Jadi sangat keterkaitan. SPW Teknopark itu satu. Baik itu program EduPreneur, EduCamp dan sebagainya itu di bawah Teknopark semua.
Nah, sini ada beberapa, ini dulu KCD 7-nya Pak Hussein. Jadi hampir semua kadis, kabid, kepala dinas sudah berkunjung ke ruangan ini. Dan kurang lebih dikunjungi hampir ada ya 500 kepala sekolah lebih untuk berkunjung se Indonesia ke sini. Begitu. Nah ini produk-produk. Nah ini nih produk teman-teman dan dan kawan-kawan. Nah ini karena emang konsepnya workspace ya, si SPW ini tadi dijelaskan sama Bu Silvi. Jadi anak tuh bebas beraktivitas, tapi terkendali. Ada daftar hadir, kemudian ada komponen apa yang dikerjakannya seperti itu. Nah ini hasilnya. Nah ini. Nah yang pegang kamera ini jagonya nih. Sayang saya nggak bawa kamera 2 ya. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini karya Pak Asep Wahyu. Kita punya pantry sendiri. Sebelah sini pantry-nya di SPW ini kita punya pantry. Nah ini layoutnya beda. Ada sedikit taman di sini. Ini workspace juga. Anak bisa belajar di sini, bisa mencurahkan idenya di ruangan ini. Jadi emang ini agak beda ruangannya, berbeda kenapa? Karena pagernya itu khusus saya pesen supaya modelnya seperti ini biar kayak di kafe dan kedai begitu. Nah, ini murah juga hasil karya teman-teman Pak Asep Wahyu dengan tim. Dan ini yang ngerjakan siswa. Ini bagian untuk melatih, mengasah kemampuan apa ya? Pak, kemampuan apa ya anak belajar ini? Nah ini nih, lihatin dulu sebentar nih. Nah ini Pak Raksa ini dia pembimbing salah satu dari startup. Jadi dari SPW disaring, dia udah punya grup, baru dia menjadi startup. Startup ini nih salah satunya ini. Nanti video ini Danis dan kawan-kawan startup juga. Nah mantan ya. Oke. Nanti kita lihat sini, diambil gambar sini. Ini kantin. Ini SPW ini lokasi yang paling strategis. Kantin dekat, parkiran motor dekat, gerbang pulang dekat, ini yang paling dekat. Tapi paling lengkap. Akses wifi-nya sendiri. Jadi sendiri difasilitasi, Teknopark sendiri, SPW sendiri untuk proses pembelajarannya. Jadi jangan sampai kalian belajar di SMK 11 tidak belajar wirausaha. Karena tujuannya 3. Sekolah, melanjutkan, kuliah lagi, kemudian bekerja, kemudian wirausaha. Tapi kedua ini mau kuliah mau wirausaha harus basicnya wirausaha. Jadi startup SPW ini tujuannya adalah bagaimana kalian bisa belajar untuk berwirausaha. Oke, next kita akan lihat ruangan belajarnya di mana. Agak pojok sebelah sini. Nah ini tangganya khusus. Dulu ruangan ini nggak pernah dipakai karena emang di belakang. Nah sekarang ruangan ini jadi eksklusif, paling banyak dikunjungi. Nah ini ruangannya, ruang 1. Ini ruangan SPW 1 kalau di jadwal. Nanti kalau lihat di jadwal pelajaran ada SPW 1, SPW 2, ini gedungnya gedung SPW di sini. Nah, ini ruangannya. Sengaja sih ruangannya ini hasil mural juga teman-teman multimedia dari Pak Asep Wahyu dengan tim. Nah, ini konsepnya adalah working space. Jadi si SPW ini belajar bagaimana kalian bisa betah belajar di sekolah. Nah ini bisa dilihatin kan Tanis. Nah ini belajaran di sini nanti anak-anak belajar apa saja, belajar banyak hal. Nah ini kalau capek bisa lesehan di sini. Nah ini karya juga ya, karya SPW. Jadi begitu gabung di SPW, SPW ini tergabung dalam sebuah mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Jadi semua siswa apapun jurusannya itu pasti akan mengikuti program sekolah pencetak wirausaha. Di mana basicnya? Basicnya di pembelajaran produktif, produk kreatif kewirausahaan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian 3 tahun di SMK 11 belajar tidak sama sekali menyentuh belajar merasakan menjadi seorang wirausaha. Gitu. Nah ini ruangannya. Nah sini juga ada komitmennya. Biasa kita isi ini timeline schedule. Jadi tiap kelas ada, jadwalnya ada. Kemudian mereka boleh menggunakan fasilitas ini. Ada komputer, ada wifi-nya, ada ini untuk belajar presentasi juga. Nah ini semua ruangannya ini berbeda karena ini ruangannya diambil dari pemanfaatan barang bekas. Nah ini dulu bekas lab bahasa yang direposisi jadi meja besar seperti ini. Nah di SP ini kita menggunakan panduannya ini. Nah ini modulnya, ini kopian ya hitam putih. Tapi ini di dalam modul ini kan, ini sudah langsung dia punya topiknya. Nih, topiknya sudah ada
Dan ini modul yang didirikan oleh Save the Children. Jadi bukan hanya kami yang nyusun, mereka bantu susun. Ini modulnya untuk belajar, ini mulai dari panduannya ada lengkap semua. Jadi begitu udah belajar selama kurang lebih 8 kali topik pembicaraan, mereka udah bisa belajar untuk menjadi seorang wirausaha begitu. Panduan siswanya juga ada. Jadi jangan sampai nanti apa yang dikembangkan ya, keunggulan SMK 11 bagaimana menciptakan dandis yang banyak nih teman-teman, startup yang baru untuk bisa berwirausaha. Ada Padilah, kemudian ada banyak di YouTube SMK 11 produk-produk yang sudah dikembangkan. Satu lagi ruangan, kalau ini ruangan biasa pakai meeting, satu ruangan lagi, ini mode ruangan kelas. Nah ini ke kantin aksesnya. Nah saya mau ambil yang sebelah sini. Nah ini ada timeline. Ini belajar murah. Belajar murah ini kita mulai dari sini. Ini ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Ini ada omsetnya di sini. Ini belajarnya murah. Kenapa murah? Anak nyiapin sendiri, ya, bikin sendiri, kasihnya sendiri, dan tidak lebih dari Rp5.000 mereka bisa membuat untuk belajar pembelajaran di sini. Ini contoh yang sudah terisi seperti ini. Nah, ini contohnya pindahkan. Ini KPI-nya. Nah, ini setiap minggu pertemuan mereka akan menulis ini. Dikra, Cilok, IG-nya apa, dia nomor rekeningnya apa, Juli, Agustus apa aja. Nah, sederhana belajarnya wirausaha itu. Tapi bagaimana bisa yang paling penting adalah konsisten. Nah, komitmen. Dan yang terakhir adalah tawakal. Kenapa? Karena semua pun harus belajar untuk ikhtiarnya disertai dengan doanya seperti itu. Nah itu poin-poin yang dikembangkan di SPW. Nah program yang lainnya di SPW ini adalah kita menyediakan banyak sekali guru tamu. Nah kan tadi juga pasti pernah ya, banyak ya, oh banyak, sampai kena beberapa startup yang dari luar ngajarin di sini dari Telkom University, dari ITB, dari mana-mana untuk memberikan ilmu. Jadi kami dari tim SPW ini sebagai mentor atau mediator. Jadi mereka yang punya ilmu banyak bergabung di SPW ini untuk saling berbagi dengan siswa-siswa kami. Jadi jangan sampai kalian tidak gabung di program pengembangan sekolah pencetak wirausaha. Nah, next di akhir episode ini nanti saya akan tampilkan beberapa video, baik itu Fadilah, Rosmeta, kawan-kawan yang sudah berhasil di pengembangan wirausaha. Begitu, termasuk nanti ada dari TI-nya juga bagaimana bercerita tentang program yang disampaikan. Begitu. Oke, saya Dadan Saripudin, tetap semangat berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.